مكررا. القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الآباء أمهات إخوان أخوات مستمعين مستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di saat-saat seperti ini, saat yang penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan barokah, penuh dengan nafahat Allah, pertemukan kita di tempat. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga pertemuan kita membuat kita memperoleh maghfirah pengampunan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Perlu untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu Islam, wal iman, wal hidayah, wal taufiq, wal sihah, wal afiyah. Nikmat-nikmat inilah yang membuat kita berjumpa. Nikmat-nikmat inilah yang telah meringankan hati kita untuk melangkahkan kaki bertakziah ke rumah almarhumah Hajah Nur Muhsinah binti Haji Muhammad Sayyidin. Ini adalah merupakan suatu yang ada instruksinya, perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tetap kita aturkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil kita membaca salawat untuk junjungan agung kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baru saja lebih kurang 9 hari
bulan Rajab meninggalkan kita. Hari ini malam 9 daripada bulan Sya'ban. Semoga keberkatan yang Allah berikan kita di saat kita berada di bulan Rajab pun kita akan memperoleh keberkatan di saat kita berada di bulan Sya'ban, dan semoga Allah pertemukan kita kepada bulan Allahumma kama barakta lana fi Rajab fabarikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa bulan yang dilimpahkan oleh Nabi bahwa ini adalah bulan yang kita berada di dalamnya, bulan Sya'ban. Nabi memberinya nama dengan nama kedua di samping namanya Sya'ban, tetapi ditambahkan oleh Rasulullah menggandengkan nama bulan itu bulan Rasulullah, supaya memberi nilai tambah kemuliaan karena dinisbahkan kepada Rasulullah, digandengkan dengan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab bulan itu digandengkan, nama bulan itu dinamakan juga oleh Rasulullah Rajab Syahrullah, bulan Rajab, bulan Allah. Kenapa? Supaya kita yang hamba Allah merasa sebagai hamba Allah untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah di saat bulan Rajab. Banyak tagarrub, banyak munajat, banyak istighfar. Namun bukan artinya baru di bulan Rajab kita baru mau mulai, tetapi di bulan Rajab kita lebih memperbanyak lagi. Salahlah orang yang berkata kalau andai kata mau istighfar nunggu bulan Rajab, nah istighfar nunggu bulan Rajabnya begitu. Nah, itu saja sesungguhnya aku beristighfar setiap hari 70 kali, di dalam riwayat yang lain 100. Yang itu nak istighfar menunggu bulan Rajab. Bulan Rajab itu bukan artinya baru nak istighfar, tetapi meningkatkan istighfar, lebih memperbanyak lagi untuk mendekatkan diri. Kenapa? Sebab dinamakan bulan Allah. Bulan semuanya bulan Allah. Muharram pun bulan Allah. Muharram bulan Allah. Bukan cuma Rajab bulan Allah, tetapi mengkhususkan nisbatnya dari 12 bulan itu yang digandengkan betul dengan nama, yaitu Rajab. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Tetapi bulan Sya'ban yang Nabi menisbatkannya bulan supaya masing-masing mendapatkan bagian daripada kemuliaan, sehingga bulan Sya'ban ini memperoleh kemuliaan karena Nabi menisbahkannya dengan bulan ini, sehingga kita sebagai umat Nabi tak kalah berada di bulan Nabi untuk lebih banyak mengenang Nabi, ingat Nabi, bersalawat kepada Nabi. Apalagi surat tadi yang diawali sebelum kita membaca tahlil zikir tadi, yaitu apa yang dibacakan olehnya, innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Ayat itu turunnya sesuailah dengan nabi akhirnya. Tatkala Allah memberikan penyampaian melalui wahyunya, sesungguhnya aku Allah, Innallaha. Kemudian keduanya adalah malaikat. Segenap para malaikat sholuna 'alan nabi. Semua mereka para malaikat membaca salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya itu iringan pemberian nama untuk Sya'ban dengan bulanku lantaran ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun di bulan Sya'ban. Alhamdulillah Allah pertemukan kita hari ini malam 9 untuk kita banyak ingat kepada Allah, untuk kita banyak ingat kepada Rasulullah, untuk kita banyak ingat kepada orang-orang yang banyak ingat kepada Allah, kepada orang yang memperkenalkan kita kepada Allah. Tentunya orang tua kita, tanda kita yang lebih tua, dia lebih sudah mengenal sebelum kita. Dialah yang mengajari kita, dialah yang membimbing kita. Seperti almarhumah Hajah Nur Mukminah binti Haji Muhammad Tayyibin, ya, kalau usianya yang cukup tua, artinya dia punya anak, dia punya menantu, diperkenalkan semua kepada Allah, diperingatkan senantiasa untuk senantiasa ingat kepada Allah. Asyik bisyik yuzkar, asyik bisyik yuzkar. Sesuatu itu dengan sesuatu yang lain bisa teringatkan, bisa disebut dengan itulah. Sahabat ini Al-Imam Junaid radhiyallahu ta'ala an mengajak kepada para santri-santrinya untuk mengenang para sholihin. Ta'al nadkurus sholihin. Wahai santriku, wahai muridku, kita kumpul, kita mengenang orang soleh. Dengan mengenang orang soleh, kata Imam Junaid, kita akan dapat barokah. Rahmat akan turun. Akhirnya ada di antara santri itu berkata, ya sih, kalau itu ingat kepada orang soleh membuat kita dapat barokah. Ingat kepada orang soleh membuat turunnya rahmat. Bagaimana ingat kepada Allah? Terdiam. Al-Imam Junaid, habibnya, beliau berkata dengan mengenang, mengingat, yang diingat itu kita ingat orang soleh, karena orang soleh itu senantiasa ingat Allah. Asyik bisyik yuzkar. Tadinya dia kata orang lain kata soleh. Dia mengajak santri-santri untuk ingat orang soleh, sebab dengan mengenang ingat orang soleh dapat barokah, rahmat pun turun. Akhirnya sang santri di antara mereka, ya Syekh, ya Imam Junaid,
kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan dapat lebih lagi. Lebih lagi. Engkau mengajak kami ingat orang soleh, dapat barokah, dapat rahmat. Bagaimana ingat kepada Allah? Akhirnya kita asyik yuta. Asyik yuta. Waktu itu dengan suatu terang, teringat. Apa lagi zikir Allah? Kalau ingat orang soleh, kita mendapatkan maghfirah. Di sini barusan di mukaddimah saya bukakan ayat firman Allah yang saya bacakan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yahdi, membimbing, mempertunjuk kepada jalan yang lebih benar, lebih baik, lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, di samping memberi petunjuk jalan yang baik, yang bagus, yang hak, kemudian memberi kata gembira. Bila yang mana dikatakan oleh Allah melalui ayat ini, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Mukmin yang beramal soleh. Setiap orang berkumpul mengenang orang soleh, tentunya terarah bawa daripada arah yang dibawa olehnya orang soleh, menunjukkan kita untuk berbuat soleh. Tidaklah orang itu dikatakan orang soleh kecuali di samping dia berbuat soleh, mengajak orang dan mempertunjukkan orang untuk berbuat soleh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Di antara amal soleh adalah zikrullah. Kalau mengenang orang soleh, mengenang orang tua, itu sudah termasuk amal soleh. Lebih lagi ingat Allah. Makanya Al-Imam Junaid saat mengimbau santri-santrinya untuk ingat Allah, tidak langsung dengan kata mari kita ingat Allah, mari kita berzikir, tapi mari kita mengenang orang-orang soleh. Begitu juga mari kita mengenang orang tua, sebab orang tua untuk kita adalah orang yang membuat insya Allah kita menjadi orang soleh. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya, suaminya, menantunya, cucunya, kecuali mereka menginginkan semua mereka menjadi orang-orang soleh. Sebab itu pun juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberikan penyampaian bahwa orang yang sudah meninggal itu terputuslah amalnya. Di antaranya yang ketiga masih tetap berjalan amalnya dengan adanya anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka itu ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, peringatan daripada yang kita adakan takziah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada pun juga menuju hari, ada selanjutnya 40 hari, ada lagi 100 hari, ada yang 1 tahun. Tidak lain, tidak bukan di samping menunjukkan akan kebaktian kita kepada orang tua,
mengingatkan kita, mengantarkan kita untuk banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga selanjutnya. Sesudah kita banyak ingat Allah, tidak terpisahkan antara Allah, tergandengkan dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih di bulan Sya'ban ini. Makanya itu mengenang untuk mengingat orang tua, tidak kita lupa untuk ingat kepada Allah. Kita mengenang ingat orang tua, pasti terbawa untuk ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingat kepada Allah, pasti dia akan ingat kepada orang tua. Orang yang ingat akan Rasulullah, dia akan ingat kepada orang tua. Sebab gandengan daripada ridho Allah, ridho Rasulullah terkaitkan dengan ridhonya orang tua. Masyiral hadirin, ada seorang daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memperingatkan kita bahwa tadi ini dia mempunyai anak, yang anaknya itu mengusulkan di hadapan para sahabat Nabi yang ada bahwa tadinya punya keahlian bisa membuat timbal. Dia diminta oleh ibunya kepada sahabat yang ada supaya anaknya memiliki itu. Dia bilang, timbal untuk siapa? Timbal untuk Allah. Sang ibu ini sangat senang kalau anaknya yang buat timbal untuk Rasulullah. Dapat dukungan dari sahabat yang ada. Silakan buat timbal tersebut untuk digunakan khotbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dibuat pertama kali mau digunakan oleh Rasulullah di dalam khotbahnya, ya Subhanallah, tempat yang biasa Rasulullah bersandar di situ, tempat yang Rasulullah biasa mempergunakannya untuk bersandar di dalam khotbah. Jiz'an nahla, pohon kurma. Yang nanti kalau berkhotbah menyandar lagi jiz'an nahla. Nanti dibuatkan oleh anak yang soleh, yang memenuhi perintah ibu, karena ibunya yang mengizinkan engkau bisa bikinkan untuk sahabat pun sudah setuju membolehkan engkau untuk buat mimbar. Selesai mimbar, Nabi mau gunakan. Begitu Rasulullah naik di dalam khotbahnya, pohon menangis. Benda mati, sudah mati ya. Pohon kurma sudah mati. Kalau Nabi Isa pacak hidupkan belum mati, Rasulullah pacak hidupkan sudah mati. Pohon kurma yang sudah tidak hidup lagi digunakan untuk bertanda oleh Nabi. Gara-gara seorang anak yang soleh, yang taat kepada perintah ibu, kau buat timbal untuk Rasulullah. Sahabat sudah membolehkan, digunakan olehnya. Di saat dia menggunakan rukunnya, ya Ustaz, nangis yang Nabi biasa bersandar itu nangis. Sepanjang khotbah Nabi itu, sahabat itu mulai kanan, mulai kiri. Ya mencari jangan ketemu. Rasulullah tahu yang nangis ini pohon yang ditinggal oleh Nabi, yang Nabi tidak menyadari ini. Iya. Begitu akhirnya Rasulullah
tidak keluar. Kok sudah mati cinta aku? Sudah mati cinta Rasulullah. Sudah mati tidak mau berpisah sama Rasulullah. Cuma detik itu untuk khotbah, sepanjang khotbah dia menangis. Buat yang sahabat mencari tidak ketemu, turun Rasulullah. Turun Rasulullah dari mimbar. Turun. Sedang khotbah turun. Sahabat, mau kemana Rasulullah? Rupanya tempat sandaran biasa Rasulullah. Khotbah dipeluk oleh Nabi. Allahumma shalli ala begitu Rasulullah memeluknya, dipeluk, dirangkul, berkurang lagi. Suara tangisannya berkurang. Sehingga Rasulullah benda mati ini oleh Rasulullah diajak bicara. Yang tadi dia nangis diajak bicara oleh Rasulullah. Maukah kau wahai jin naklah, ku pindahkan kau ke surga, dan engkau akan hidup lagi seperti mati. Mati tapi dia ajak Rasulullah bicara. Memungkinkan semuanya. Akhirnya maukah engkau pindahkan ke surga, engkau hidup lagi, akarmu akan keluar minum air surga. Kemudian engkau akan berbuah kembali. Buahmu akan dimakan oleh pencuri. Maukah? Ya Rasulullah, dijawab oleh jin naklah. Pohon-pohon yang mati pada nyawa kata Rasulullah. Biarkan aku di bawah mimbarmu saja ya Rasulullah. Supaya setiap kali engkau naik mimbar, engkau injak aku. Begitu mahabbah yang harus kita tanamkan. Kalau benda mati kita bicara, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad bisa menghidupkan pohon yang sudah lama mati, malah mempunyai kerinduan kepada Nabi, menangis dia di saat ditinggal sedetik itu cuma untuk khotbah. Maka itu kebenaan dengan bulan Sya'ban, bulan daripada bulan yang dinyatakan oleh Rasulullah, bulanku syahrun turfa'u fihi al-a'mal ma baina Rajab wa Ramadan, ma baina Rajab wa Ramadan syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, tengah-tengahnya itulah bulan dinamai olehnya Rasulullah bulanku dan bulan terangkatnya amal. Banyak-banyak beramal. Kalau kita dipertemukan oleh Allah di bulan Rajab, banyak beramal. Kenapa? Sebab dia di tengah antara Rajab dengan Ramadan. Pengantar kita untuk sampai ke Ramadan itu Sya'ban syahrun tajhid wa Ramadan syahrun tamhid. Jadi bulan Sya'ban tajhid, bulan persiapan, bulan kita bersiap-siap menyongsong Ramadan. Bulan Ramadan bulan tamhid, bulan pelaksanaan. Jadi pemanasan. Kalau di dalam olahraga itu adanya pemanasan. Sampai orang nak masuk lapangan itu masih lagi dulu pemanasan. Baik, apa itu? Di dalam olahraga
dalam ibadat untuk menyongsong bulan Ramadan itu ada bulan pemanasan. Pemanasan untuk semangat di dalam beribadah, semangat untuk beramal. Sehingga Nabi katakan bulan ini Syaban, bulan pemanasan, bulan bersiap-siap nak masuk lapangan. Jadi tadi dan Ramadan adalah bulan tangkis pelaksanaan. Jadi dari sekarang ini kita sudah berarah. Wak bibi aduh tadi Nabi, wak bibi ada apa dulu ya Allah. Ada ebok lagi Ustaz ya Allah. Mungkin dalam minggu 2 minggu ini mungkin dia punya dapur tak rasa. Wali kumpingnya lah Allah. Tak ada lagi gorengan. Sebentar Ramadan, dia ada 2 bulan lagi dah datang. Berkat bulan Sya'ban, bulan pemanasan, bulan silaturahim, pendekatan kepada Tuhan gitu. Bibi dari begitu bisa datang, ya Allah, mana deh kau ini? Jadi mau rumah kau. Bahagia kamu tu kalau ngomong tak terima dulu atau tidak kena marah, tidak kena marah. Sebab kan tidak demarah, dapat terima tu. Oh, mana be awak ni? Ya dah. Kamu dah 50 tahun tahu. Bahkan tidak pernah ketemu. Sebab kalau ketemu tadi ada budak ini, dia sama udah baca ni. Kalau pada anak rumah tuannya, budak anak itu baca awatnya maka. Jadi istilah lama dulu itu ada pano dah awak ni. Pano dah 50 tahun kau. Maksudnya kita tidak tenang yang apa berdekatan bagusnya ya tapi macam kata tapi halus itu hari tidak gunakan tanjo. Kalau tanjo walaupun mokilan duduknya di mokilan atau semek yang penting alisnya rumah tuanya pada dinding nah jadi ulama ajaran hadirin berkat datang berkat tanjo tahu ini nah tahu ya Allah kau kenapa wah kaget minggu depan aku datang lagi nyampe pahala buat orang cukup dia di dulu kan akhirnya aku mau di rumah gua ada pakai dulu enggak, memang tak boleh beli banyak. Ini, memang tak boleh beli banyak. Tak boleh beli banyak. Ya Tuhan. Dengan adanya kita bulan Syaban ini, bulan kunjungan, bulan mengenang, mempersiapkan diri dan keluarga supaya mereka bergembira seperti kita gembira, supaya mereka senang. Seperti itu ada tenang, masya Allah. Tidak minta sehat, bulan Ramadan puasa, bulan penuh. Wah, bebek pedulingnya. Pak bebek rumah itu, peduling lagi kota itu, masya Allah. Makanya itu bulan Turfaul Amal ini, bulan Syaban, bulan terangkatnya amal. Jangan sampai kita tidak jari buat bebek itu, adik abang itu. Adik ibu kita dia punya adik itu samalah dengan kita berbakti sama almarhumah. Jadi almarhumah punya saudari, dia masih ada saudari, nanti punya saudara, kunjungi. Ya, walaupun kita tidak punya apa-apa, jadi aku ni datang awak beri. Wah lalu tadi datang lagi kerjaan. Sekarang ini sudah pengawasan. Mungkin menjelang waktu aku tahu aku pakai awak ibu, dua bunga, dua.
Jadi yang sekarang ini aku udah baca, cuma datang bawa badan saya ngaku, nak minta maaf, nak minta doa itu, supaya dek. Nah begitulah daripada apa yang perlu kita sampaikan rasanya yang lebih tetap untuk malam hari ini. Di samping kita mengenang daripada almarhumah yang wafat seminggu yang lalu, ini adalah mengingatkan kita, ya, sebagaimana almarhumah juga, ya, menurut kita dia adalah salehah, orang yang baik, ya, anak orang yang baik, ya, dah, mempunyai anak-anak yang insya Allah semuanya baik, yang akan insya Allah menyambung daripada semua amal yang diamalkan oleh mereka kepada almarhumah. Masyiral hadirin, jadi cerita daripada yang saya bawakan tadi, itulah kesolehan seorang anak yang memenuhi perintah orang tuanya, dibuatkannya mimbar untuk Rasulullah. Bukannya benda mati menang. Insya Allah daripada apa yang kita sampaikan ini membuat banyak jalan untuk membuat kita bisa beramal soleh. Bukan cuma itu satu di antaranya, tapi banyak lagi yang lain yang bisa kita dapatkan daripada amal soleh. Masyiral hadirin mustabihin al-mayamin. Jadi itu yang saya sampaikan, insya Allah sama-sama kita amalkan. Yuk mari sama-sama kita kunjungi WBB itu, kita kunjungi saudara dan saudari orang tua kita yang sudah meninggal, kita kunjungi juga. Yang sudah meninggal kita kunjungi dengan ziarah kuburannya. Yang mati itu kita datangi rumahnya. Semoga insya Allah amal soleh yang kita kerjakan membuat daripada kesempurnaan ibadat puasa itu. Sebab kita menyantuni daripada keluarga kita yang sebelum kedatangan bulan puasa untuk semangat. Bila mana semangat itu ada diterima olehnya yang menerima, maka yang menerima akan bertambah semangat. Makanya Rasulullah SAW tidak begitu banyak pernah menyuruh kita menyampaikan balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Maksudnya apa balighu anni walau ayat? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu balighu artinya takwim, permintaan Nabi kepada kita supaya memberikan penyampaian kepada keluarga, kepada tetangga. Supaya apa? Menyampaikan apa? Ani maksudnya apa? Ani dari punya Pak Rasulullah, supaya apa yang engkau sampaikan itu menjadi terangkat, menjadi mulia. Sebab yang engkau sampaikan adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat. Ayat yang satu ini yang perlu kita sampaikan kepada keluarga untuk jangan sampai memutuskan silaturahim. Bila mana kita putuskan silaturahim, Allah akan memutuskan dirinya dengan kita. Kita tidak mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah anak menantu keluarga semua kita yang berbahagia pada malam hari ini melalui almarhumah yang mengumpulkan kita malam ini, kita karena beliau berkumpul, maka amal kita yang kita kerjakan besok silaturahim almarhumah akan dapatkan ganjaran. Semua kita insya Allah bersilaturahim, tapi kita ingat, diperingatkan, bukan saya yang mengingatkan, karena almarhumah malam hari ini membuat kita berkumpul. Saya cuma membacakan ayat apa? Sebelumnya ini Quran memberikan petunjuk ke jalan yang baik, memberikan kabar gembira bagi orang yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran. Itu firman Allah, tapi terbaca pada malam hari.
terbaca pada malam hari ini, diartikan pada malam hari ini, digambarkan pada malam hari ini, diberi contoh pada malam hari ini melalui mudah-mudahan daripada almarhumah sudah barang tentu beliau akan mendapatkan bagian daripada ganjaran amal semua yang kita amalkan pada malam hari ini, seperti yang diamalkan daripada amal soleh dari anak menantu almarhumah. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.